Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dalam video pembelajaran. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang medan magnet ya. Kita harapkan bahasan tentang medan magnet bisa selesai pada hari ini. Oke, sehingga pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya kita sudah membahas materi lanjutan, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan ya. Kita sekarang akan membahas tentang gaya Lorentz ya, gaya Lorentz ya. Seperti itu. Begini, kita sudah membahas sebelumnya ya tentang adanya medan magnet ya di sekitar penghantar yang berarus listrik. Nah, sekarang bagaimana dan atau apa yang akan terjadi jika seandainya penghantar yang dialiri arus listrik itu, yang sekali lagi catatannya adalah kalau dialiri arus listrik maka akan muncul medan magnet di sekitar, misalnya di penghantar, maka di sekitar penghantar itu akan muncul medan magnet. Nah, bagaimana kalau penghantar yang berarus listrik itu kita tempatkan di dalam medan magnet? Nah, seperti ini. Misalnya ya. Nah, ini ada magnet alam. Seperti itu ya, magnet berbentuk U misalnya. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Tentu saja karena ini magnet, maka akan ada medan magnet yang arahnya dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi seperti ini ya. Ada medan magnetnya. Nah, sekarang bagaimana kalau begitu di tengah-tengah magnet U ini yang ada medan magnetnya ini ya, kita tempatkan penghantar. Oke. Kita kasih warna merah ya. Nah, kita kasih penghantar di sini. Nah, seperti itu. Kita aliri arus listrik ke sana sebesar I. Ya, apa yang terjadi? Maka akan ada interaksi antara penghantar dengan magnet ini. Ya. Jadi magnet menghasilkan medan magnet. Jadi magnet U menghasilkan medan magnet. Penghantar yang dialiri arus listrik juga menghasilkan medan magnet. Jadi kedua magnet itu akan saling berinteraksi. Ya, bisa saling tarik menarik, bisa saling tolak menolak. Nah, besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak dari penghantar yang berarus listrik ditempatkan di dalam medan magnet seperti ini, itu disebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Oke. Nah, besarnya gaya Lorentz ya, itu sebanding dengan kuat arus. Kuat arus di dalam penghantar. Lalu sebanding juga dengan panjang penghantar. Jadi makin panjang penghantarnya, makin besar gaya Lorentz-nya. Lalu sebanding juga dengan kuat medan magnet yang dihasilkan oleh magnet U ini. Ya, oke. Jadi makin besar medan magnetnya, makin besar pula gaya Lorentz yang akan terjadi, dan sudut sin theta boleh. Ya, seperti ini ya. Jadi maksudnya sudut ini begini, misalnya ya, ya. Nah, ini ada medan magnet begini ya. Lalu ditempatkan di sini sebuah penghantar, arahnya ke sana, dialiri arus I, ya. Maka, nah sudutnya itu yang ini, ya, sudutnya. Oke, ya. Sudut yang dibentuk antara penghantar dengan medan magnet, ya. Ini medan magnetnya misalnya, ya. Nah, seperti itu. Oke, sekali lagi, gaya yang dialami oleh sebuah penghantar berarus listrik yang ditempatkan di dalam medan magnet itu disebut dengan gaya Lorentz. Oke, gitu ya. Nah, untuk menentukan arah dari gaya Lorentz, kita bisa menggunakan tangan kanan. Nah, seperti ini. Ya, oke, tangan kanan. Di mana ibu jari yang ini menyatakan arah arus listrik, sedangkan ini ya
Ya, 4 jari yang lain ini menyatakan arah medan magnet. Nah, telapak tangan ini menyatakan arah gaya Lorentz. Ya, ini arah gaya Lorentz. Jadi, kalau medan magnetnya ke sana, arus listriknya ke sana, maka gaya Lorentz-nya arahnya ke atas, seperti ini. Oke? Ya. Seperti itu. Bisa? Saya yakin bisa. Oke. Kita lanjutkan dulu anak-anak. Ya, biar materinya selesai sekarang. Ya. Jadi F ini adalah gaya Lorentz. Ya, misalnya satuannya Newton. Yang lainnya kalian sudah tahu, ini arus listrik, satuannya ampere, ini panjang, satuannya meter, kuat medan magnet, satuannya Tesla. Ini sudutnya. Oke. Nah, kalau yang ini tadi, ya, medan magnetnya berasal dari magnet alam. Ya, magnet alam, magnet U. Nah, sekarang bagaimana kalau magnetnya itu, ya, medan magnetnya itu berasal dari penghantar lain yang sama-sama dialiri arus listrik. Oke. Nah, ini yang disebut dengan gaya persatuan panjang. Itu. Gaya persatuan panjang. Jadi misalnya begini. Ya, ada 2 buah penghantar. Ya, begini. Ya, sama-sama dialiri arus listrik. Di sana ini penghantar A, ini penghantar B. Ya, sama-sama dialiri arus listrik, arahnya ke atas, misalnya seperti itu. Ya toh? Nah, tentu saja karena sama-sama dialiri arus listrik, ya, dan kedua-duanya akhirnya sama-sama menghasilkan medan magnet. Oleh karena itu, kedua penghantar ini nanti akan saling berinteraksi. Nah, seperti itu. Misal ya, kita ingin mencari berapa besarnya gaya Lorentz atau gaya yang dialami oleh penghantar B, yaitu ya, penghantar B karena adanya penghantar A misalnya, atau bisa dibalik. Berapa gaya yang dialami oleh penghantar A karena adanya penghantar B, bisa saja. Ya. Nah, sekarang bisa kita hitung, misalnya gaya begini. F sama dengan I kali L kali B, gitu ya. Sin theta dari sini ya. Dari persamaan ini tadi. Tetapi nah, B-nya ini yaitu berasal dari medan magnet dari penghantar lurus panjang seperti ini. Oke, begitu ya. Jadi misalnya ini IA, ini adalah IB, gitu ya. Berarti medan magnetnya ini di sini itu dihasilkan oleh misalnya penghantar B. Oke, begitu ya. Nah, mari kita lanjutkan. Maka F-nya sama dengan I-nya ini tadi adalah IA. Ya, begitu. Ini L. Nah, kuat medan magnet yang dihasilkan oleh penghantar B, penghantar lurus panjang, masih ingat kan? Ya, toh? Berapa? Mu 0 kali IB tentu saja dibagi dengan 2 pi A. Kalau misalnya ini jaraknya adalah A. Ya, misalnya jaraknya A. Berarti dikalikan dengan sin theta misalnya. Tapi karena ini seperti ini, berarti dia medan magnet nanti saling tegak lurus. Nah, ininya ya tetanya itu sama dengan 90 derajat. Jadi sin 90 derajat itu sama dengan 1. Oke, seperti itu ya. Nah, mari kita lanjutkan, ya toh? Nah, di sini F sama dengan, oke, kita susun kembali. Ya toh? Nah, misalnya. Ini L-nya taruh ke sini. F per L. Mu kita tempatkan di depan. Ya toh? Berarti kali IA kali IB dibagi dengan 2 pi A. Oke? Nah, jadi karena ada gaya dibagi dengan panjang, makanya disebut dengan gaya persatuan panjang. Oke? Nah, seperti ini. Oke?
Mudah kan? Ya, baik. Mari kita lanjutkan lagi. Satu konsep lagi yang harus kita pelajari. Nah, sekarang ya, kalau tadi ini penghantar. Oke. Kita tahu kalau penghantar itu dialiri arus listrik, maka yang mengalir di dalam penghantar itu adalah elektron. Iya kan? Oke, masih ingat kan pelajaran yang lalu? Yaitu, bahasanya kalau penghantar dialiri oleh arus listrik, maka yang mengalir di dalam penghantar itu adalah elektron. Oke? Nah sekarang bagaimana kalau elektron atau muatan listrik ya, itu ditembakkan ke dalam medan magnet atau dilewatkan ke dalam medan magnet. Ya, nah, akan ada interaksi. Ada gaya yang bekerja di sana. Ya, gaya Lorentz juga. Nah, seperti itu. Oke? Nah, kita lihat. Jadi gaya pada muatan listrik begini sudah ya. Ya, jadi muatan listrik yang ditempatkan di dalam medan magnet, tentu saja. Oke? Jadi misalnya begini, anak-anak, ya. Nah, ini. Oke. Ini. Jadi perhatikan, kalau ada tanda silang, itu berarti medan magnetnya arahnya masuk. Ya, menjauhi pembaca. Oke, kalau misalnya ada tanda titik-titik begini, nah, titik-titik begini, ya, oke, itu berarti apa? Medan magnetnya menuju pembaca atau keluar dari bidang kertas. Jadi kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini berarti dia masuk medan magnetnya, ya, masuk ke papan sana. Tapi kalau titik-titik berarti medan magnetnya arahnya keluar seperti ini, ya. Keluar dari bidang kertas. Seandainya titik-titik. Tapi karena ini silang berarti arahnya ke sana, ya. Nah, sekarang misalnya ada elektron, nah, seperti itu ditembakkan ke sana, misalnya dengan kecepatan v. Ini elektron. Ya. Nah, ini ada yang sesuatu yang istimewa, anak-anak. Ya. Jadi, ketika muatan listrik ini ditembakkan ke dalam sebuah medan magnet yang menjauhi pembaca seperti ini, maka ya, elektron itu akan bergerak, ya, membentuk lintasan berbentuk lingkaran, tidak lurus, ya, tapi lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Oke, jadi elektronnya langsung bergerak melingkar. Nah, seperti ini, anak-anak, ya, dengan kecepatan nanti berhimpit dengan apa? Lintasan seperti ini. Oke, ya. Jadi gayanya itu nanti, itu ternyata arahnya ke sini, ya, sini. Ini gaya. Oke. Jadi gaya kolomnya itu nanti berfungsi sebagai gaya sentripetal. Oke. Jadi misalnya gaya Lorentznya F sama dengan, kan begitu ya, I kali L kali B. Kalau dia saling tegak lurus, misalnya, ya toh? Berarti gimana nih? Kita uraikan ya. Kita uraikan coba. Masih ingat kan? I sama dengan apa? Muatan listrik. Nah, ya toh? Q per T, di mana T ini adalah waktu. L itu panjang, jarak. Ya, jadi L sama dengan apa, Nana? L sama dengan V kecepatan dikalikan dengan waktu. Masih ingat kan? Iya. Oke. Jadi dengan demikian coba kita masukkan ini ke sini. Ya, maka kita akan dapatkan gimana? F sama dengan I. I-nya kita ganti dengan ini. Q per T. L-nya kita ganti dengan ini, ya. L-nya kita ganti dengan V kali T. Ya, dikalikan dengan B. Maka kita akan dapatkan apa? Nah, ini T, ini T, ya. Nah, jelaskan. Oke? Sehingga gaya Lorentznya bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lain, yaitu Q kali V kali B. Nah, seperti ini, anak-anak.
Ya, di mana Q ini adalah muatan listrik, V ini adalah kecepatan. Ya, ingat-ingat itu, jangan salah. Nah, kembali lagi sebagaimana Pak Guru sampaikan tadi, bahwasanya gaya Lorentz-nya ini nanti berfungsi sebagai gaya sentripetal. Mari kita ini masih ingat kan gaya sentripetal sama dengan massa dikali kecepatan per R. R ini adalah jari. Kita satukan ini dengan ini, gitu. Oke? Jadi gitu ya. mv kuadrat per R sama dengan apa? QVB. Oke. Ini coret sisa 1. Gitu. Berarti R sama dengan ya M kali V dibagi dengan Q kali B. Nah, seperti ini anak-anak. Ini adalah jari-jari lintasan elektron ketika elektron itu ditembakkan ke dalam medan magnet. Oke? Nah, dari hal yang sederhana awalnya, sebagaimana Pak Guru sudah sampaikan dari awal ya, dari hasil penemuan Hans Christian Ørsted, begitu ya, sampai akhirnya ada perumusan seperti ini anak-anak. Oke? Nah, perumusan seperti ini yang sederhana ini biasanya dipakai untuk membuat sebuah alat namanya siklotron. Atau alat untuk mempercepat elektron. Oke? Ya, seperti yang ada di Amerika itu namanya Fermilab. Ya. Jadi Fermilab ya, Fermilab yang ada di Amerika itu, oke? Di sini tergantung kepada kecepatan yang diinginkan, kecepatan dari elektron yang diinginkan. Semakin besar, yaitu kecepatannya, maka jari-jari dari lintasan elektron itu akan semakin besar. Oleh karena itulah Fermilab yang ada di Amerika itu, kalau tidak salah, ya Pak Guru sudah agak lupa-lupa, tetapi kalau tidak salah itu memiliki diameter atau garis tengah itu sekitar 4 mil. Nah, coba bayangkan, ya. Jadi Fermilab itu memiliki garis tengah sekitar 4 mil. 4 mil itu lebih dari, kalau dikalikan sekitar 6 km lebih ya, lebih dari 6 km. Jadi sebuah laboratorium bentuk melingkar begitu dengan garis tengah sekitar 6 km lebih. Bisa dibayangkan. Ya. Nah, dengan jari-jari sebesar itu maka akan diperoleh kecepatan elektron yang sangat tinggi. Nah, kecepatan elektron atau proton terserah, ini yang dipakai nanti di sini ya. Yang dipakai itu elektron atau proton sebagai peluru. Begitu ya. Jadi terserah. Misalnya kalau proton berarti akan diperoleh elektron yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kecepatan elektron yang sangat tinggi itu mampu membuat atom, jadi yang menjadi target itu menjadi pecah. Ya, jadi atom yang menjadi target ketika ditembak oleh elektron yang memiliki kecepatan tinggi itu akan pecah. Nah, dengan demikian maka akan diperoleh atom-atom jenis yang baru. Nah, seperti itu, ya. Ya, tentu saja nanti aplikasinya sangat banyak, sangat kompleks begitu, sangat beragam, sehingga mungkin bisa jadi misalnya ya ditemukan jenis atom baru, misalnya jenis logam ya, logam baru yang misalnya sangat kuat, ya, tetapi anti panas, ya, jadi kuat tapi anti panas. Sehingga bisa dipakai untuk membuat pesawat ulang-alik misalnya, ya kan? Pesawat ulang-alik itu kan ketika dia terbang melewati atmosfer, dia akan bergesekan dengan atmosfer dan itu menghasilkan panas yang sangat tinggi. Begitu juga dengan ketika pesawat ulang-alik itu mau kembali ke bumi, dia memasuki atmosfer, dia bergesekan dengan atmosfer, itu menghasilkan panas yang sangat tinggi. Nah, kalau logam yang dipakai itu tidak memiliki ketahanan panas yang tinggi, maka
pesawatnya kan bisa meleleh. Oke? Nah, dengan cara menembakkan elektron pada atom-atom, begitu sehingga nanti diperoleh atom-atom jenis baru. Kalau atom logam misalnya, yaitu diperoleh logam yang memiliki sifat-sifat yang baru seperti Pak Guru sampaikan tadi, yaitu misalnya logamnya itu tahan panas tetapi kuat. Nah, seperti itu anak-anak. Oke? Gitu ya. Baik. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang konsep gaya Lorentz ini, oke Pak Guru berikan contoh soalnya ya. Oke. Coba hapus ini dulu. Oke, jadi misalnya begini soalnya, mana ya? Oke, misalnya begini, misalnya ada 3 buah penghantar, seperti ini, ya. Ini penghantar 1, ini penghantar 2, ini penghantar 3, begitu, ya. Misalnya ini dialiri arus listrik sebesar berapa? I1 sama dengan 2 ampere, misalnya, oke. Ini I2 sama dengan 3 ampere. Ya. Ini I3 sama dengan 4 ampere, misalnya begitu. Ya. Lalu misalnya jarak, sekarang jaraknya. Jarak misalnya ini jaraknya berapa ini? Nah, misalnya ini jaraknya 4 cm. Misalnya begitu ya. Yang ini jaraknya 6 cm, misalnya begitu ya. Oke, misalnya soalnya begini anak-anak, misalnya ya, 3 buah penghantar, ya, masing-masing dialiri arus listrik 2 ampere, 3 ampere, dan 4 ampere dengan arah yang sama, misalnya, ya toh. Nanti kasih keterangan di sini, lihat gambar, lihat gambar, misalnya begitu, ya, lihat gambar. Terus misalnya pertanyaannya adalah, begini misalnya ya, berapa besar gaya yang dialami oleh penghantar kedua. Seperti itu. Jadi penghantar yang di tengah-tengah ini. Oke? Gitu ya. Nah, tentu saja karena yang ditanyakan adalah penghantar yang di tengah sini, maka kita lihat karena adanya penghantar yang pertama, begitu ya. Ini medan magnetnya ingat aturan tangan kanan seperti ini, gitu. Jadi melingkar begini. Jadi nanti medan magnetnya masuk ke dalam sana ya. Medan magnetnya ini B1. Sedangkan yang ini ya, begitu, maka medan magnetnya arahnya ke luar sini. Medan ini B2-nya. Oke? Ya, arahnya keluar. Oleh karena itu, kita gunakan aturan tangan kanan tadi untuk menentukan gaya Lorentz. Nah, begini. Ya dah? Ya dah? Gaya Lorentz yang diakibatkan oleh penghantar pertama, kita lihat, ya kan? Medan magnetnya masuk, arah arus listriknya ke atas. Berarti gaya Lorentz-nya kemana? Ke sana, ke kiri, ya. Jadi gaya Lorentz-nya, oke, saya kasih tanda merah, warna merah. Nah, seperti ini. Ya, anggap saja ini F1. Oke. Nah, sedangkan karena adanya penghantar kedua, maka gaya Lorentz-nya adalah begini, ya tak? Ini kan? Nah, jadi
medan magnetnya arahnya keluar, arus listriknya arahnya ke atas, maka gaya Lorentz-nya akan arahnya kemana? Ke sana. Nah, ini misalnya F2. Begitu kan? Oke, baik, mari kita hitung. Berapa F1? Ya toh? F1. Berarti F1, jadi gaya persatuan panjang. Jadi mu 0 I1 dikalikan I2 dibagi dengan 2 pi A. Gitu ya. Nah, masih ingat kan mu 0 berapa besarnya? 4 pi kali 10 pangkat min 7. Ya, begitu ya. I1-nya berapa? 2 ampere. I2-nya adalah 3 ampere. Dibagi 2 pi kali A. A-nya di sini, nih. Jaraknya adalah 4 cm, ya. Nih. Jaraknya 4 cm. Berarti dalam bentuk eksponen ditulis 4 kali 10 pangkat min 2 meter, ya. Satuannya diubah dalam meter. Oke, nah sekarang yang paling enak adalah, nah ini adalah 4 pi, ini pi dengan 4, begitu kan? Lalu ini ada 2, ini ada 2, ceret kan? Begitu. Oke, tinggal 3 kali 10 pangkat, ini naik ke atas jadi plus, ya, berarti ini pangkat min 5 Tesla. Nah, begitu ya, ini F1L. Oke, gampang kan? Nah, mari kita lanjutkan. Ya, sekarang kita cari F2, F2L, F2 per L, ya. Jadi min 0 I2 dikalikan I3, begitu ya, dibagi dengan 2 pi A. Oke, ini 4 pi kali 10 pangkat min 7, I2-nya adalah 3, I3-nya 4. Oke, dibagi 2 pi kali 6, ini jaraknya. Nah, ini jaraknya ya. Berarti kan jaraknya adalah 6 cm. Ya, 6 cm. Berarti 6 kali 10 pangkat min 2 dijadikan meter. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang baik, kita lanjutkan. Ini pi bisa dicoret. Ya kan? Ini 2, ini 4. Nah, berarti di sini sisa 2. Ya kan? Ini 3, ini 6. Ya toh, sisa 2. Ya toh, sisa 2 di sini, berarti coret di sini, nah, dengan ini. Ya kan? Berarti dapatnya adalah berapa? Sisa 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, seperti itu. Oke? Saya sehingga gaya total yang dialami oleh, ya, gaya total yang dialami oleh penghantar kedua itu adalah, jadi F sama dengan F per L tentu saja, ya. Ini jadi F2L min F1. Nah, begini, itu berapa? 4 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 3 kali 10 pangkat min 5. Dapatnya adalah 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, ya. Jadi 1 kali 10 atau 10 pangkat min 5 Tesla. Saya kira gampang ya, anak-anak ya. Oke, tidak sulit. Oke, baik. Kita coba lihat di buku kalian, ya. Di buku kalian ini, lihat di halaman berapa? Pak, yang berkaitan dengan ini, yang oke. Kita cari contoh soal yang ini ya, yang ini, muatan listrik. Oke, coba ada enggak di buku ini? Oh, ini ada, ini ada ya. Baik, coba saya hapus dulu. Sini. Oke. Lihat di buku kalian halaman berapa ini?
145, halaman 145, soal nomor 21. Oke. Soal nomor 21 ini Pak Guru bacakan kembali ya soalnya. Jari-jari lintasan gerak proton di dalam sebuah siklotron. Nah, ini di sini digunakan proton ya. Proton dalam sebuah siklotron adalah 120 meter. Oh, jari-jarinya adalah 120 meter. Oke. Jika energi proton sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 9 Joule. Energi, berarti energi kinetik ya. 1,6 kali 10 pangkat min 9 Joule. Terus, apa lagi? Induksi magnet yang diperlukan besarnya titik-titik. Oh, begitu. Di sini ada keterangan massa proton, anak-anak. Massa proton itu 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Ya. Proton Ki itu adalah 1,6, ya kan? Masih ingat ya? Kali 10 pangkat muatannya min berapa? 19. Kita gunakan ya, itu sudah ya. Pangkat min 19 kolom. Ya. Atau di mana di sini ada enggak keterangan tentang muatan itu? Muatan proton sama ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Oke. Apalagi yang ada di sini? Oke, yang ditanyakan kuat medannya begitu ya. Kuat medannya ini berapa gitu ya. Induksi magnet yang diperlukan besarnya adalah titik-titik. Oh ya. Oke, baik. Sekarang mari kita lihat. Ya, ditanyakan kuat medan dari sini ya, dari persamaan ini anak-anak. Oke. Oke, kalau begitu kita lihat sini. Di sana V-nya tidak ada kan? Yaitu R-nya ada. R-nya ada. Yaitu massa ada. Oke, baik, yang ditanyakan itu nanti B-nya ini. Berarti kita tentukan dulu V ya. Dari persamaan ini anak-anak. Berarti V dari persamaan itu V sama dengan, coba kita lihat. V sama dengan R kali Q kali B ya, dibagi dengan M. Oke. Itu V. Ya, lalu ingat-ingat apa? Energi kinetik. Energi kinetik sama dengan berapa? Setengah mv kuadrat. Gitu kan? Ya toh? Nah, coba kita satukan keduanya ini. Kita satukan. Berarti energi kinetik sama dengan setengah begitu kali m. V-nya kita ganti pakai yang ini. Ya. Oke. Jadi R Q B dibagi dengan M kuadrat. Ya tak? Sehingga dengan demikian maka kita akan dapatkan, ya tak? Ini nanti kalau dikuadratkan kan M kuadrat. Ya tak? Ini ada M di atas 1. Berarti ini coret begini, sisa 1 M-nya di sini nanti. Ya tak? Berarti EK sama dengan setengah, begitu ya. R Q kali B ini masing-masing kuadrat ya, dibagi dengan M. Oke. Begini. Nah, sekarang mari kita lihat sudah ada semua kah tidak? EK-nya ada. R-nya ada. Q-nya ada. M-nya mana? M-nya ada. Berarti B bisa dihitung. Oke, gitu ya. Oke, mari kita hitung, coba kita hitung sama-sama. Saya habisin dulu. Oke, mari kita masukkan sini. EK-nya berapa ini? 1,6 kali 10 pangkat min 9. Begitu ya. Di sini terus
R-nya, R mana? Oh, ini R-nya ada ya. 120 kuadrat. Terus Q-nya, nah ini 1,6 kali 10 pangkat min 19 kuadrat. Ya, kali B kuadrat. Ya, dibagi dengan 2 kali M. M-nya mana? Oh, ini 1,67 kali 10 pangkat min 27. Nah, seperti itu anak-anak. Oke? Nah, baik. Ya. Nah, sekarang mari gimana ini menghitungnya? Oh, ini. Ini cari sisa 1,6 ya. Ingat-ingat di sini. Ini nanti masih sisa 1,6 karena ini kuadrat. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang ini kalikan ini. 2 kali 7 14. Berarti 4 ya toh? 4, 2 kali 6 12. 3 oh sini ya. 3,34 yaitu kali 10 pangkat berapa? Ini dengan ini dikalikan berarti dijumlahkan pangkatnya ya. Berapa? 36 min. Gitu ya. 120 kuadrat berarti 14400 begini kan? Kali, nah ini jangan lupa ini tadi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini B kuadrat. Gitu ya. Sorry. Oh, ini pangkatnya belum di berarti ini pangkat 38. Kalau dikuadratkan pangkatnya dikalikan, ya. Begitu. Nah, sekarang coba ini biar mudah ini. Berarti dengan ini ya kan? Ini sisa berapa? Min 36, ya kan? Nanti dicoret dengan ini kan bisa. Nah, iya dah. Gitu ya. Berarti B kuadrat sama dengan 3,34 ya. 3,34. Ya kan? 3,34 dibagi dengan berapa? 144 kali 1,6. Berapa ini anak-anak? Coba mari kita hitung ya. Kita hitung. Dapat berapa? Berapa tadi? 144 kali 1,6. Oh, begitu. Ini 3,34 dibagi 230,4. Ya, sama ini kuadrat sama dengan berapa ini? Ya. Oh, ini dapatnya 0,01449,652. Oke, begitu sudah ya. Oke, sehingga B sama dengan berapa? B-nya sama dengan akar ya. Akar 0,01449,652. Oke, ya kita bulatkanlah, dapatnya 0,12 Tesla. Kira begitu? Ya. Sampai di sini dulu anak-anak ya. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Minta maaf kalau ada kekurangan. Nanti pada video berikutnya kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi ini, yaitu tentang induksi mandiri. Nanti Pak Guru akan contohkan atau membawakan contoh tentang alat yang dibuat ya menggunakan konsep induksi magnet. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian. Sampai jumpa.